Halo, selamat datang kembali di channelnya Real Diet bersama saya Dr. Pramaditya. Sekarang kita mau bahas soal tidur. Tidur itu selalu dijadikan sebagai atau dianggap sebagai sesuatu yang antara penting gak penting. Orang tuh selalu bilang, yang penting gue tidur secukupnya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Besok paginya gue bisa beraktivitas lagi. Padahal sebetulnya badan manusia itu akan bekerja dengan optimal kalau tidurnya tuh antara 6-8 jam sehari. Cuman kan memang kalau dengan kondisi sekarang, banyak yang WFH, jatuhnya jadi begadang, akhirnya pada bahasanya tuh balas dendam atau menggantikan tidurnya tuh di subuh ke pagi. Yang dimana di beberapa kasus di pasienku itu malah akan menghambat ke pengurusan badan. Jadi yang harus kalian tahu kalau kita lihat dari grafik ini kita menunjukkan soal ada 2 garis. Ada tentang hormon kortisol sama melatonin, di mana si hormon kortisol ini diproduksinya itu di pagi hari, mulai puncak tertinggi itu di jam 6 pagi, nanti dia akan sedikit turun di jam 12 siang, nanti turun lagi sampai ke maghrib menuju malam. Itu benar-benar udah harusnya rendah banget tuh kortisolnya. Nanti pas di jam 6 sore itu gantian hormon melatonin yang keluar. Nanti dia akan membentuk seperti melandai. Nanti pas yang jam 6 pagi gantian lagi sama kortisol. Itu yang kita sebut namanya circadian rhythm. Jadi istilahnya tuh siklus gelap dan terang. Jadi memang namanya hormon tuh memang ada yang pasangan lah gitu bahasanya. Salah satunya melatonin sama kortisol. Nah, yang sekarang mau dibahas tuh soal tidurnya. Jadi sebetulnya manfaat tidur dulu deh. Yang suka orang itu tidak sadar, tidur itu sebetulnya bisa ngebakar lemak. Bisa ngebantu untuk ngurusin badan. Karena memang ada hormon yang keluar juga barengan sama hormon tidur, namanya growth hormone. Itu tuh istilahnya tuh memang hormon yang kita sebutnya hormon anti-aging. Bonusnya dia bisa bikin ngebentuk otot, dia bisa ngebakar lemak, dia bisa ngencengin kulit. Cuman masalahnya dia hanya keluar kalau kitanya tidur nyenyak. Nah jadinya kalau misalkan orang itu tidurnya kebangun-bangun, misalkan tipe-tipe orang yang stres tuh yang kebangun jam 2, jam 3, itu jadinya produksi si growth hormonnya jadi tidak diproduksi dengan baik. Makanya jatuhnya jadi kendor. Biasanya yang kena dampaknya kalau misalkan tidurnya nggak bagus, itu adalah kulit-kulit di bagian tertentu jadi sagging atau gelambir. Misalkan jadi ada kantong mata, pipi jadi agak cabi yang ke bawah, double chin jadi agak tebel, atau kalau di cowok dadanya jadi agak kendor, di cewek bra fatnya jadi makin tebel, si atas bra bawah branya, atau perut bawahnya, atau paha dalam. Nah itu yang istilahnya tuh karena tidurnya nggak nyenyak, growth hormonnya nggak diproduksi, kulitnya jadi gelambir. Jadi secara teknis kita bisa bilang bahwa tidur itu bisa bantu bikin kurusan, tapi kalau tidur yang kualitasnya nggak bagus juga bisa bikin gemuk. Gitu. Jadi sekarang kita akan bahas faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ke istilahnya kualitas tidur yang jadinya tidak bagus. Nomor 1 adalah stres. Jadi ketika si yang punya badan itu terekspos sama stres yang bertubi-tubi atau stres yang istilahnya gak beres-beres atau stres yang gede banget pas pada saat misalkan pagi, antara pagi sampai sore, itu bisa mempengaruhi hormon kortisolnya tuh terus manteng tinggi ketika seharusnya di jam yang udah turun. Itu penyebab nomor 1. Jadi stres. Penyebab nomor 2 yang paling umum adalah overtraining. Jadi kalau misalkan orang yang rajin olahraga, tapi olahraganya tuh baru mulainya tuh sore. Misalkan beres jam kantor, jam 5, jam 6, baru mulai olahraga, sejam 2 jam. Nah itu biasanya dari beres olahraga ke mau tidur, itu butuh waktu kira-kira 4 jaman biasanya. Karena si hormon kortisolnya tuh jadi diproduksinya tinggi. Jadi sama manteng lah gitu istilahnya tuh tinggi di 4 jam ke depan. Jadi misalkan baru beres jam 8, mungkin baru bisa tidurnya jam 12 malam. Gitu. Itu kita sebutnya overtrain. Atau lebih tepatnya mungkin waktunya kurang ideal lah gitu supaya tidurnya bisa lebih cepat. Yang ketiga adalah pengaruh kopi.
Biasanya orang itu kan normalnya minum kopi itu di pagi hari buat ngeboost si kortisolnya atau ngeboost tenaganya biar bisa aktivitas. Cuman biasanya tuh istilahnya ada jam-jam rawan. Yang jam 3, jam 4 sore tuh istilahnya mau meeting sebelum pulang. Yang udah ngantuk banget, udah nggak kuat, akhirnya orang tuh minum kafein. Nah itu di beberapa kasus orang yang istilahnya detox pembuangan si kafeinnya keluar dari badan oleh ginjalnya itu lebih lama. Normalnya biasanya butuh 4 jam, ini beberapa orang tuh bisa jadi 7 jam. Nah berarti kan kalau misalkan minum kopinya jam 4 sore, berarti mungkin baru mulai ngantuknya jam 11 malam. Itu juga bisa jadi hal-hal yang mempengaruhi kualitas tidurnya jadi nggak bagus. Faktor yang berikutnya yang bisa mempengaruhi kualitas tidurnya jadi nggak bagus adalah asupan gula yang berlebihan. Karena gula itu ujungnya dia akan naikin insulin, kan gula masuk ke dalam darah jadi naikin gula darah, lalu badan akan memproduksi insulin buat nurunin gula darah. Nah begitu gula darah itu turun, sebenarnya badan tuh juga akan menghasilkan kortisol untuk naikin gula darah. Nah jadi untuk beberapa kasus pasien, walaupun memang jarang, tapi asupan gula sebelum tidur itu malah bisa bikin jadi seger. Karena kortisolnya mendadak naik. Jadi badannya kayak jadi dapat sinyal baterai lagi, jadi on lagi, bangun lagi, seger lagi deh gitu. Nah itu yang relatively jarang sih, tapi coba diperhatiin aja kalau misalkan kalian tipe yang begitu. Faktor yang juga sering bisa bikin orang tuh jadi susah tidur adalah karena si matanya yang tadinya udah mau siap-siap mau tidur itu terekspos, terpapar sama cahaya handphone yang kita sebut blue light. Jadi begitu mata itu kena cahaya, apalagi yang lumayan terang, produksi melatonin tuh jadi berkurang drastis. Akibatnya badannya seger lagi. Nah itu badan tuh juga butuh waktu 3 jam, 4 jam tuh buat ngantuk lagi dari terpapar si cahaya itu. Jadi hati-hati kalau mau buka sosmed, buka laptop, buka komputer, coba kalau bisa jangan dekat-dekat waktu jam tidur. Nanti akan ngaruh soalnya ke jadinya malah seger lagi. Sekarang saya mau bagiin tips supaya badannya bisa lebih enak tidurnya. Nomor 1, sebetulnya kalau kalian bukan tipe yang takut gelap, sebenarnya kalau bisa tidur dalam kegelapan, bener-bener nggak ada cahaya sama sekali, itu tuh bagus buat ngeboost hormon melatonin. Jadi istilahnya gini, ada beberapa penelitian begitu kan sebenarnya yang saya juga baru tahu sih gara-gara baca jurnalnya, seluruh badan kita itu punya reseptor atau tempat penerima sinyal untuk hormon melatonin dan punya juga reseptor buat nerima rangsangan cahaya. Jadi misalkan kita tidur nih, walaupun kita istilahnya madepnya ke sisi yang gelap, ada lampu di belakang kita, itu tuh badan tuh bisa paparan cahaya ini tuh bisa bikin produksi melatonin itu berkurang 30%. Jadi kalau misalkan bisa tidur dalam kegelapan itu lebih bagus. Itu nomor 1. Lanjut, tips yang kedua adalah biasanya kalau saya nyaranin ke pasien untuk minum suplemen magnesium. Karena biasanya orang-orang yang stresnya tinggi, tipe-tipe yang susah tidur, itu kurang magnesium. Cuman memang harus konsultasi magnesium apa yang lebih baik dimakan atau dikonsumsi untuk ngeboost kualitas tidurnya biar lebih bagus. Yang ketiga adalah kalium atau potasium kita nyebutnya. Potasium itu banyak didapat bisa dari sayur atau dari buah. Tapi jujur kalau dari buah banyak yang tinggi kalium itu sebetulnya gulanya juga tinggi. Jadi jatuhnya nggak bagus buat diet. Jadi biasanya saya lebih nyaraninnya tuh sayur. Kira-kira memang kalau targetnya tuh kalau versi bule kita nyebutnya kan 1 genggam itu 1 cup. Targetnya tuh antara ya 5-6 cup deh sehari untuk memenuhi kebutuhan si kaliumnya. Terus ada juga istilahnya buat vitamin yang lain namanya vitamin B1, itu juga bisa bantu buat calming. Nanti ini adalah daftar untuk sayuran yang tinggi akan vitamin B1. Berikutnya adalah sayuran-sayuran yang tinggi akan magnesium. Ini bisa di note, bisa mulai dimakan dengan rutin supaya bisa bantu untuk meningkatkan kualitas tidur. Kalau buat kamu yang pengen tetap rutin olahraga tapi bisa ada waktunya tuh cuman di beres pulang kerja, coba usahain beres olahraga tuh jam 6 maghrib. Karena untuk jaga-jaga takutnya hormon kortisolnya itu produksinya sampai 4 jam kemudian kan sampai jam 10. Jadi ya istilahnya nggak akan lebih dari jam 11 banget deh gitu untuk tidurnya.
Kalau untuk kamu yang rutin butuh minum kafein di sore hari, mungkin coba sesekali ganti yang alternatifnya pakai teh hijau atau green tea, yang dimana memang sih dia bukan kadar kafein, tapi kadarnya kalau nggak salah namanya tanin. Itu bisa bikin seger juga, tapi efek ke seger dalam arti bikin nggak bisa tidurnya tuh lebih ringan daripada kopi. Mungkin dicoba pakai itu, gitu. Oke, kayaknya sampai segitu dulu pembahasan tentang tidur. Nanti kalau misalkan ada ilmu baru, akan saya update ya di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, eat right with real diet. Bye-bye.